Pada suatu masa di negeri Daha dan Kuripan, hiduplah dua orang gadis cantik yang bernama Galuh Ajeng dan Galuh Candrakirana. Di suatu hari, Raden Inu Kertapati bertunangan dengan Galuh Candrakirana di depan hadapan para permai dan majelis. Galuh Candrakirana, pada hari ini kita akan bertukar cincin tanda pertunangan. Apa engkau mau menerimaku sebagai pendampingmu? Ya wahai Raden Inu Kertapati, aku mau menerimamu sebagai calon pendampingku dengan bermula dari pertukaran cincin ini. Setelah acara selesai, pada hari itu Galuh Ajeng tidak menghadiri pertunangan Candrakirana. Dan di hari selanjutnya, Galuh Ajeng mendapat kabar bahwa Galuh Candrakirana telah bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Mengapa kau tidak menghadiri ke pesta pertunangan aku, wahai Galuh Ajeng? Dan seandainya kau tahu bahwa saat itu aku berharap kau dan alangkah sangat senangnya hatiku di saat Raden Inu melamarku. Ya, pada saat itu aku tak bisa hadir karena aku tak sanggup di saat kau telah bertunangan dengan kekasih hatiku, wahai Candrakirana. Maafkan aku, saudaraku, tetapi aku sangat menginginkan dia. Andai memberitahuku tentang rasa sakit hatimu sebelum pertunangan itu, mungkin aku akan mengalah demimu. Di saat Galuh Ajeng melihat Galuh Candrakirana kegirangan, menangislah Galuh Ajeng tiada berhenti, serta menangis dengan tangis yang sangat kencang setiap petang dan pagi. Begitu senangnya kau anakku bertunangan dengan orang pujaanmu. Ya wahai ratu, dengan sangat hatiku senang saat ini, aku tak menyangka ia mau bertunangan denganku. Aku turut senang atas kabar ini anakku. Galuh Ajeng masih menangis semakin hari semakin bertambah. Dan Padukaliku merasa tidak tega terhadap anaknya yang menangis dengan mata balut melihat bekas menangis. Dan sakitlah hatinya melihat perihal itu. Ada apa, Galuh Ajeng? Apa yang membuatmu nangis tiada henti seperti ini? Wahai Padukaliku, apa yang harus kita lakukan? Apa aku hanya bisa itu dengan darah? Bantulah aku, ayah. Semua ini sungguh tak adil bagiku. Sudahlah anakku, kau tak pantas menangis seperti ini. Aku berjanji akan membalaskan luka hatimu itu. Setelah Padukaliku melihat anaknya yang selalu menangis, Padukaliku pun menghadap ke bawah duli sang Baginda Nata. Padukaliku lalu duduk berderet dengan Mahadewi di depan sang Nata. Galuh Candrakirana yang pada saat itu duduk jauh, tanda menghormati ibunya. Galuh Candrakirana, mengapa engkau jauh di sana dan tidak duduk berderet dengan sang ratu? Mengapa Ayanda? Aku berada di sini jauh dengan semuanya, pertanda menghormati sang ratu. Sungguh tak alim dan sopannya dirimu anakku. Kalau begitu maumu, aku akan memaklumimu. Selepas itu, Baginda Sang Nata memanggil Candrakirana untuk bersantap bersama. Galuh Candrakirana, kemarilah kau. Mari kita santap hidangan ini bersama-sama dengan Mahadewi. Terima kasih Baginda, aku amat teramat senang atas tawaranmu itu. Karena melihat hal itu, Galuh Ajeng dan Padukaliku bertambahlah sakit hatinya terhadap Galuh Candrakirana. Wahai Padukaliku, apa yang harus kita lakukan? Apa aku hanya bisa itu dengan darah? Bantulah aku, ayah. Semua ini sungguh tak adil bagiku. Ada satu hal yang ingin aku perbuat kepada Galuh Candrakirana dan Sang. Tapi apakah semua itu akan berjalan lancar? Apa itu, ayah? Tak ada yang tak bisa kalau kita belum mencobanya. Aku sudah tak sabar ingin menyingkirkannya, wahai Padukaliku. Kau lihat saja nanti, wahai anakku, apa yang aku perbuat pada mereka. Setelah selesai santap, kembalilah masing-masing mereka dengan diiringi oleh dayang-dayangnya. Setelah semua telah kembali, Padukaliku pun melancarkan rencananya dengan membuat tapai dibubuhi racun. Pada hari inilah Permaisuri dan Candrakirana itu akan mati, dan hanya anakku Galuh Ajeng lah yang akan menggantikannya. Dayang-dayang itu pergilah membawa persembahan yang ditaruh di dalam bokor emas yang sama majelis dan permai itu. Dayang-dayang itu berjalan kembali menuju istana permaisuri.
lalu dipersembahkannya dengan sifat yang manis seraya bersembah. Inilah persembahan Padukaliku. Yang tiada dengan sepertinya, yang diiringi dengan sembah sujud. Padukaliku dan Galuh Ajeng bersuka hati, teramat sangat ketika melihat persembahan tapai itu disajikan di majelis dan permai itu. Jikalau Chandra Kirana juga memakan itu, akan aku jadikan anakku tunangan Raden Inu Kertapati, dan aku akan menduduki negeri Daha dan Kuripan ini. Dan tiada pada hari itu juga mereka akan mati. Setelah melancarkan niat itu, dan mereka berhasil untuk melumpuhkan Chandra Kirana dan Permaisuri dari negeri Daha dan Kuripan ini, seluruh penduduk negeri itu pun turut berduka dengan meninggalnya Permaisuri dan Chandra Kirana. Dan negeri ini akan diduduki oleh Padukaliku dan anaknya Galuh Ajeng sebagai penggantinya. Hahaha, sungguh senangnya hatiku, wahai Galuh Ajeng. Akhirnya kita menguasai negeri ini sekarang dan seterusnya. Ya wahai ayahanda, hatiku pun sungguh senang melihat Chandra Kirana telah tiada, dan Raden Inu Kertapati pun akan menjadi milikku seorang.